Malam turun perlahan di desa Sukaasih. Langit dilapisi awan kelabu, udara lembab, dan angin bertiup membawa bau tanah basah. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah besar bercat putih, lebih megah dan sangat kontras dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Itulah rumah keluarga Suryanto, orang paling kaya di desa ini. Sawah, kebun dan tanahnya di mana-mana. Namun, orang-orang banyak yang tidak menyukainya, karena sifatnya yang angkuh, keras dan terkenal pelit. Tidak ada kata menolong dalam kamusnya. Sekalinya mau menolong, harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harus diganti berkali-kali lipat. Itulah pekerjaannya. Rentenir. Lampu minyak di teras menyala redup. Dari dalam terdengar batuk berat seorang pria paruh baya. Suasananya dingin. Bukan dingin udara, tapi dingin karena tak ada kehangatan di dalam rumah itu. Di ruang tamu, Pak Suryanto duduk di kursi rotan, mengenakan sarung dan kemeja putih yang sudah menguning. Wajahnya keras, sorot matanya tajam. Di depannya seorang lelaki tua desa, Pak Darto, berlutut dengan tangan gemetar. "Pak, saya mohon, beri waktu 1 minggu lagi. Anak saya masih sakit. Saya belum bisa bayar bunganya." Pak Darto memohon, suaranya lirih, "Bunganya kecil Darto. Hanya 2 kali lipat dari pinjamanmu. Kau pikir uang tumbuh di pohon?" Tuka Suryanto dingin. Saya sudah jual padi. Saya kerja apa saja. Tapi tetap kurang." Pak Suryanto berdiri. Suaranya pelan tapi menusuk. "Kau tahu aturannya. Kalau tidak bisa bayar, aku ambil rumahmu." Pak Darto gemetar. "Pak, itu satu-satunya tempat tinggal saya." Pak Suryanto menatapnya datar. "Itu urusanmu. Besok sebelum matahari terbenam, kau bayar. Kalau tidak, keluar dari rumah itu." Pak Darto meneteskan air mata. "Pak, ampunilah saya." Pak Suryanto membalikan badan. "Anak-anakmu boleh tidur di kandang ayam kalau mau." Pak Darto terdiam. Hatinya hancur. Lalu perlahan berdiri dan pergi terpincang-pincang. Di balik pintu kamar, 3 anak Pak Suryanto diam-diam mendengarkan. Arif anak sulung. Wajah tenang, matanya penuh dilema. Melati anak kedua. Cantik namun tatapannya tajam menyerupai ayahnya. Dan Dewi, paling kecil. Takut dan polos. "Kak, kenapa Bapak galak sekali sama Pak Darto?" "Kasihan," bisik Dewi pelan. "Kalau kasihan, nanti semua orang seenaknya hutang dan gak bayar." Jawab Melati sinis. Arif menatap Melati. "Tidak harus sekejam itu, Mel." Melati balik menatap. "Ini bisnis Kak. Bapak tahu caranya agar orang tidak meremehkan keluarga kita." Arif menghela napas. "Tapi, kita ini bukan Tuhan Mel." Melati diam sejenak. Lalu ia tersenyum miring. "Tuhan tidak datang menagih hutang. Kita yang harus melakukannya." Kata-kata itu dingin. Keesokan paginya, di warung kopi, beberapa warga berkumpul, membicarakan kejadian malam tadi. Bu Sari, "Kasihan Pak Darto. Anak bungsunya masih kecil." Pak RT, menghela napas. "Suryanto memang begitu. Dulu ada juga korban lain." "Siapa namanya?" Pak Bowo memandang ke lantai. "Sulastri." Bu Sari menggigil. "Iya. Sulastri." Suasana hening, nama itu disebut. Pelan. Seolah takut mengusik sesuatu yang tak boleh diingat. "Pak RT, Sulastri. Gadis paling baik di desa ini. Hutangnya nggak seberapa.
Tapi Suryanto paksa bayar 3 kali lipat. Dia pinjam uang karena terpaksa. Tapi Suryanto memaksanya menggadaikan rumah. Pak Bowo menatap kosong. Setelah ayahnya meninggal, ia menghilang. Bu Sari berbisik, tidak ada yang tahu kemana. Tidak ada yang menemukan mayatnya. Pak RT mengepalkan tangan, kita semua tahu siapa penyebabnya. Warga lainnya diam, karena meski mereka benci, tak ada yang berani melawan. Malam kembali turun, Pak Suryanto duduk sendiri di ruang tamu. Lampu minyak berkedip-kedip, udara terasa lebih dingin, tiba-tiba seperti suara air menetes di lantai, Pak Suryanto menoleh, ada lendir hitam menetes dari langit-langit. Pak Suryanto mengernyit, apa ini? Ia berdiri. Lendir itu jatuh tepat di kakinya. Lengket. Anyir. Suara seperti desahan kecil. Samar. Dari atas, Pak Suryanto menatap langit-langit, gelap, hening, lalu sebuah bisikan, hangat pelan, amun jelas, matanya membelalak. Pak Suryanto tegang. Siapa di sana? Sunyi, tapi dari kegelapan sudut langit-langit. 2 titik kecil hitam mengintip. Seperti mata, menatapnya, diam, dingin. Arif keluar dari kamarnya, melihat ayahnya menatap langit-langit. Pak Suryanto tidak menjawab, karena ia masih melihat. Sesuatu merayap di langit-langit. Perlahan. Seperti lintah tapi dengan ukuran raksasa. Arif mendekat. Pak, ada apa? Pak Suryanto berkedip, dan makhluk itu menghilang. Tapi udara tetap dingin, dan bisikan itu masih menggantung di telinganya. Nama itu bukan panggilan, itu tuduhan. Malam semakin sunyi, dari luar rumah angin bertiup, menggoyangkan pepohonan. Di kejauhan, suara lirih seperti perempuan menangis, tapi bukan dari mulut manusia. Suara itu basah, licin, dan berdesis, seperti tangisan dari makhluk tanpa bentuk. Dan sejak malam itu, desa tidak akan pernah tenang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutur Gaib. Kali ini kita akan simak sebuah cerita horor yang berjudul Lintah Darat. Sebuah cerita seram dan mencekam tentang karma sebuah keluarga rentenir. Tapi sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa, kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Robbal 'Alamin. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Pertengahan Oktober. Hampir tengah malam. Hujan baru saja reda, menyisakan udara dingin menusuk tulang. Awan abu-abu kehitaman masih bergelayut menutupi sebagian wajah rembulan pucat yang hampir bulat sempurna. Angin berhembus sesekali, menyelusup lewat ventilasi, menggoyangkan gorden yang menutupi jendela kaca. Di ruang kerja, Melati tampak masih sibuk di meja kerjanya. Berkas-berkas dan catatan berserakan di atas meja, lampu duduk melengkung mengeluarkan cahaya redup. Di dekatnya sebuah kalender kecil memperlihatkan hari Kamis tanggal 13 Oktober. Malam Jumat. Melati kecil kini sudah dewasa. Ia sudah menikah dengan Dharma, pria sederhana tetangga desanya.
Ia bekerja di sebuah bengkel motor di pinggiran kota yang jaraknya lumayan jauh. Pak Suryanto telah lama meninggal, mewarisi harta kekayaan yang sangat berlimpah. Dan kini, Melati yang mengurus usaha pinjam-meminjam uang itu bersama ibunya. Dengan bunga tinggi tentunya. Mengikuti jejak ayahnya, Dewi, adiknya masih menjalani kuliah tahap akhir di salah satu universitas di luar kota. Sementara Arif, kakaknya, pergi merantau entah kemana. Ia pergi setelah bertengkar hebat dengan ayahnya, meninggalkan ibunya yang menangis memohon agar Arif tidak pergi. "Maaf Bu, aku harus pergi. Aku sudah tidak tahan melihat perlakuan ayah yang sangat kejam terhadap orang-orang yang berhutang padanya." Ucapan terakhir Arif sebelum pergi. Usianya baru 17 tahun saat itu, ia memang sangat menentang pekerjaan ayahnya. Cara ayahnya yang sangat kasar saat menagih, dia anggap tidak manusiawi. Terlebih saat menjabel barang-barang bahkan rumah, apabila orang itu tidak mampu membayar utangnya. "Pergilah. Tidak usah kembali lagi ke rumah ini." Bentak ayahnya saat itu, lalu Arif pun pergi tanpa tujuan. Bekerja serabutan dari satu kota ke kota lainnya. Namun sekali-kali ia pulang sekedar menjenguk ibu dan adik-adiknya. Melati menguap. Matanya terasa perih. Ia melirik jam di dinding, menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Ia menggeliat meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku, lalu bangkit dari duduknya. Melati mematikan lampu sebelum keluar dari ruang kerjanya. Malam terasa sangat sepi. Tak satupun suara binatang malam yang terdengar. Hanya suara dedaunan yang saling bergesek tertiup angin. Melati bermaksud untuk istirahat tidur. Namun langkahnya terhenti sebelum pergi ke kamar tidurnya. Angin dingin berhembus pelan menyentuh tengkuknya. Melati bergidik. Lalu, bluk. Seperti sesuatu yang jatuh terdengar dari halaman belakang rumahnya. Srek. Srek. Suara langkah kaki yang diseret, pelan namun terdengar jelas di telinga. Melati menoleh. Perlahan ia mendekati pintu belakang. Memiringkan kepala. Menajamkan pendengarannya. Sepi, angin pelan kembali berhembus. Tapi kali ini membawa aroma lembab, bau lumpur basah bercampur bau amis darah. Melati mengusap tengkuknya yang meremang. Rasa takut mulai merasukinya, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Perlahan ia membuka pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang. Ia mengintip dari celah pintu, namun tak melihat apapun. Dengan rasa penasaran ia memberanikan diri untuk keluar. Memandang sekeliling, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun saat ia melihat ke arah kebun belakang, dari kegelapan samar-samar ia melihat bayangan hitam di dekat pohon. Dengan dua titik merah seperti sepasang mata yang sedang menatap lurus ke arahnya. Melati mengerdipkan mata. Sesaat berikutnya, bayangan itu berkelebat menjauh lalu hilang di balik kegelapan. Aroma anyir darah masih terasa di udara ketika Melati menatap gelapnya halaman belakang rumah itu. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatap gelap yang seolah berdenyut pelan, seperti sedang bernapas. Melati memeluk lengannya sendiri. Tadi, aku tidak salah lihat kan? Ada sesuatu di sana. Tak ada jawaban selain desir angin. Malam begitu sunyi sampai-sampai napasnya sendiri terdengar keras. Perlahan ia mundur, menutup pintu dapur, dan menguncinya rapat-rapat. Namun sejak malam itu, perasaan tidak enak tak pernah pergi dari rumah mereka. Pagi-pagi sekali, Bu Surya, ibunya Melati sudah berpakaian rapi. Tanpa menoleh ia berkata, "Mel, ikut ibu. Hari ini kita harus tagih uang dari Bu Rasti," ucap ibunya sambil menatap buku catatan utang. Melati mendesah. "Bu Rasti lagi? Sudah 3 kali kita ke sana." "Justru itu,
Kalau dibiarkan, nanti yang lain ikut-ikutan menunda. Mereka berjalan menyusuri gang sempit. Beberapa warga menatap mereka dengan tatapan sinis. Sejak ayah Melati meninggal, reputasi keluarga itu tidak membaik. Justru semakin menakutkan. Ibunya lebih keras dari ayahnya, dan Melati kini menjadi tangan kanannya. Mereka sampai di rumah Bu Rasti. Tok tok tok, pintu dibuka sedikit. Wajah pucat Bu Rasti muncul. "Bu, suami saya masih sakit. Tolong beri waktu." "Tidak ada waktu," potong Bu Surya tajam. 3 bulan kau janji. Hari ini lunas, atau rumahmu kami jadikan jaminan. Suara isak tangis dari dalam rumah. Mungkin anaknya, Bu. Tolong. Saya bersumpah akan bayar. Tapi, Melati maju selangkah. Kalau ibu bisa beli obat untuk suami ibu, berarti ibu bisa bayar sebagian utang. Jangan pura-pura miskin di depan kami. Bu Rasti menunduk, bahunya bergetar. Demi Allah, saya tidak bohong. Ibu Melati mendecak. Sampai malam ini. Kalau tidak, kami datang lagi. Tidak hanya berdua. Kata-kata itu jelas ancaman. Mereka pergi. Namun sebelum berbelok keluar gang, Melati mendengar suara lirih dari belakangnya. Berhentilah. Sebelum sesuatu mengambil balik semua yang pernah kalian ambil. Melati menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati warung kecil. Beberapa ibu-ibu berhenti berbincang ketika Melati dan ibunya lewat. Namun suara pelan mereka tetap terdengar. Dulu juga ada yang seperti ini. Namanya siapa ya? Itu loh. Gadis muda yang hilang. Yang katanya dipermalukan habis-habisan oleh almarhum Pak Surya? Iya. Ada yang bilang dia gila setelah ayahnya mati. Setelah itu dia menghilang. Aku dengar dia sering nangis di depan rumah mereka. Tapi gak ada yang nolong. Psst. Nanti kedengaran. Melati berhenti sejenak. Jantungnya berdegu pelan. Gadis muda? Hilang? Kenapa nama itu seperti familiar di kepalanya? Ibunya menepuk bahunya. Jangan dengarkan omongan sampah mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, namun entah kenapa. Nama gadis itu tidak mau pergi dari pikiran Melati. Sabtu malam. Langit tampak gelap, tak ada satupun bintang yang terlihat. Bulan yang seharusnya sedang bulat-bulatnya, hilang tertutup gulungan awan yang hitam pekat. Hujan baru saja reda, yang sejak pagi seakan tak mau berhenti. Udara dingin menusuk tulang. Binatang malam enggan berkeliaran, membuat suasana sepi mencekam. Di jalan kecil di pinggiran desa, sebuah motor melaju pelan di antara gerimis yang kembali turun. Cahaya redup lampu motor menerobos pekatnya malam. Sesekali kilat berkelebat di langit menerangi jalan beberapa saat. Dharma baru bisa pulang kerja setelah lama menunggu hujan reda sejak sore tadi. Sial, kenapa jas hujanku bisa sampai ketinggalan? Gerutunya sambil mengusap wajahnya yang sedikit basah. Ia mempercepat laju motornya saat menemukan jalan yang agak mulus. Namun mendadak menginjak rem, memperlambat jalannya ketika ada lubang yang menganga lebar di depannya. Dharma menengadah ke langit. Gerimis kembali turun dan membesar. Hujan lagi. Bisiknya dalam hati. Hujan semakin lebat, Dharma panik. Ia mempercepat laju motornya, berharap ada tempat berteduh di sekitar situ. Beruntung, di depannya ada sebuah rumah kecil, yang lebih pantas disebut gubuk. Kosong. Gelap. Pintunya nyaris hancur, sebagian kaca jendelanya sudah tidak ada. Buru-buru ia menepikan motornya,
lalu lari ke depan rumah itu. Hujan turun semakin deras. Dharma menggigil. Atap rumah kecil itu tidak mampu melindungi sepenuhnya dari cipratan air hujan. Ditambah lagi dengan beberapa gentengnya yang sudah tidak ada, Dharma melirik ke dalam rumah. Pintunya yang tidak terkunci sedikit terbuka. Perlahan ia membuka pintu dan melongo ke dalam. Gelap gulita, namun lebih terlindung dari guyuran hujan. Beberapa saat ia terdiam. Ia ingin masuk tapi ragu. Namun akhirnya memaksakan diri untuk masuk. Toh rumah ini kosong, pikir Dharma. Setelah berada di dalam, Dharma menyalakan kayu api. Beberapa saat ruangan itu tampak terang, tak ada apapun di ruangan itu selain bangku tua reot yang dipenuhi debu. Udara pengap dan bau apek tercium di ruangan itu. Suasana sepi. Terlalu sepi, ruangan kembali gelap. Dharma merapatkan jaketnya. Lalu, Dharma tertegun, dia mendengarkan suara samar menyentuh gendang telinganya dari atas langit-langit. Dan terdengar semakin jelas, apakah ada orang sembunyi di para, atau tikus mengorek sesuatu? Dharma menengadah. Ia tidak melihat apapun. Angin menyelusup masuk lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Hujan semakin deras. Ruangan itu gelapnya bukan main. Pekat, menyeramkan, kerosak. Dharma menoleh. Suara itu kini datang dari ruangan dalam yang temaram. Aneh memang. Tanpa rasa curiga, Dharma melangkah pelan memasuki ruang dalam. Suasana di situ harusnya lebih gelap. Tanpa sumber yang jelas, di dalam tampak temaram, namun jauh lebih dingin. Dan ada bau aneh yang menyeruak, seperti bau harum bercampur bau busuk. Kerosaak, Dharma menyerbu masuk sambil berteriak, "Hei, siapa?" Seketika itu juga ia terpaku. Dengan mulut mangap menahan teriakan yang tak jadi keluar. Seseorang yang tengah membungkuk di lantai bangkit berdiri. Sama terkejutnya seperti Dharma. Di remang-remang ruangan itu, terlihat gaun panjangnya yang berwarna putih. Ia berkulit kuning langsat. Dengan wajah mempesona dan rambut hitam panjang tergerai di depan dua bukit dadanya yang mencuat penuh. "Siapa kau?" Perempuan itu berbisik. Dharma menghela napas, dadanya berdegup kencang. "Harusnya aku yang bertanya." Ia mencoba tersenyum, namun tetap waspada. Matanya mengintai ke sekitar. Dan segera mengetahui kalau perempuan itu cuma sendirian. "Masih muda dan berwajah cantik. Apa yang kau lakukan di sini?" Dharma bertanya lembut, mencoba bersikap ramah. Aku kehujanan." Gadis itu mepet ke dinding. "Siapa kau?" "Aku Dharma. Aku juga sedang berteduh di sini." "Dan kau?" "Oh, aku kira kau pemilik rumah ini." Samar-samar senyum si perempuan mengambang di bibirnya. Meski gelap, tergambar jelas bibir kecil mungil, ranum kemerah-merahan. Sepasang bola matanya yang bundar bersinar terang. "Maaf. Aku tadi mengejutkanmu?" "Ah, tidak apa-apa." Dharma mendekat, gadis itu semakin merapat ke dinding. "Jangan takut." Dharma tersenyum, mulai tertarik pada kecantikan dan cara berpakaian serampangan gadis itu sehingga tak menyadari kalau kancing atas gaunnya terlepas memperlihatkan bundaran payudaranya yang putih mulus. Dharma mengalihkan pandangannya. "Rumahmu di mana?" "Di sini." Maksudku tak jauh dari sini." "Aku tak pernah melihatmu." Dharma memandangi perempuan itu dari ujung rambut ke ujung kaki. Gadis itu telanjang kaki. Tangan yang satu dipergunakan menutupi dadanya yang setengah terbuka. Tangan lain mencengkeram bagian bawah gaun yang ia pakai. Tak sadar kalau perbuatannya membuat gaunnya sedikit terangkat, memperlihatkan betis putih mulus dan panjang semampai. Tiba-tiba kilat disertai petir menggelegar, membuat seisi rumah terasa bergetar. Gadis itu terperanjat kaget dan terpekik.
Saking terkejut gadis itu terlonjak ke depan. Jatuh dalam pelukan Dharma. "Tenanglah. Jangan takut." Bujuk Dharma melihat ketakutan si gadis. "Sebentar lagi juga reda. Tapi aku takut." "Jangan takut. Kau tak akan dingin sekali. Aku tidak tahan." Gadis itu menggigil dalam pelukan Dharma. Dharma merangkul gadis itu rapat ke tubuhnya. Dada mereka menyatu hangat. Gadis itu tengadah, Dharma gugup. Karena wajah mereka begitu rapat. Hembusan nafas gadis itu terasa hangat menyapu pipinya. Gadis itu tersenyum. Senyum yang memabukkan. Tanpa menjauhkan wajahnya. Dada Dharma berdegup kencang. Kelelakiannya terbangkitkan. Selintas terbayang wajah Melati. Ia bimbang. "Apa yang kau pikirkan?" Gadis itu berbisik lirih. Dharma terkejut. Spontan menjawab, Kau cantik," bisik Dharma gemetar. Gadis itu tersenyum. Ia menaikkan tumit. Bibir mereka bertemu. Perasaan Dharma tidak menentu. Ia seperti lupa segalanya. Hasratnya menyerang semakin hebat. Ketika tubuh mereka berdua pelan-pelan meluncur turun dan bersimpuh di lantai masih saling berpelukan. Lengkaplah sudah perasaan itu. Dharma tenggelam dalam kehangatan yang memabukkan. Dharma sudah kehilangan akal sehatnya. Gadis itu pasrah. Benar-benar pasrah. Dharma tidak menyadari, ia telah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dan ia juga tidak menyadari kalau kulit tubuh mulus yang menyatu dengan tubuhnya perlahan-lahan berubah warna jadi coklat kemudian lebih hitam. Dharma terpejam menghayati semuanya. Tidak peduli, bagaimana tubuh gadis itu kini telah benar-benar berubah coklat kehitam-hitaman. Tanpa bentuk. Kecuali bulat panjang, berdenyut, licin dan dingin. Menggeliat di paha dan dadanya, Dharma membuka mata lebar-lebar. Ia tidak melihat gadis itu. Yang ia lihat hanya makhluk mengerikan yang merayap sepanjang perut sampai ke dadanya. Dharma terperanjat, dan menjerit setinggi langit. Makhluk itu menghunjam ke jantungnya, lalu menghisap darahnya. Buas. Besok paginya mayat Dharma diketemukan orang dalam keadaan telanjang. Dengan lubang menganga di dadanya. Jeritan Melati menggema di seisi rumah. Ia menangis sejadi-jadinya. Mayat Dharma sudah dibawa pulang. Tubuhnya kering. Kisut seperti dikelupas dari dalam, kulitnya pucat. Mengeriput, dan di dadanya, ada lubang menganga seperti gigitan binatang besar. Di tubuhnya masih tersisa cairan lengket, basah seperti lendir. Tapi tak ditemukan setetes pun darah di tubuh dan di tempat kejadian. Melati berdiri di pojokan ruangan, kedua tangannya gemetar tak henti. Beberapa kali ia pingsan. "Apa yang telah terjadi?" bisiknya. Polisi datang. Warga berkerumun di luar pagar seperti menonton pertunjukan menyeramkan. Pengurus dan tetua kampung sibuk menyiapkan keperluan untuk memulasara jenazah. Petugas forensik memotret tubuh Dharma berulang-ulang. "Kenapa warnanya begitu pucat?" Desis salah satu petugas, "Ini bukan pembusukan. Ini seperti habis dihisap." Sahut yang lain pelan, kata dihisap membuat bulu kuduk Melati berdiri. Di luar rumah, warga berbisik-bisik, "Keluarga ini kena azab. Aku rasa ini kutukan." Semua terdiam. Melati mendengar semua itu dari dalam rumah. Dadanya berdebar. Ia tak tahu kenapa. Tiba-tiba terngiang kembali nama gadis itu. Nama itu terasa penting, namun tak ada yang ingat pasti siapa dia. Malam berikutnya seusai tahlilan, keluarga masih berkumpul di ruang tengah. Suasana duka masih terasa.
Rasa trauma masih tergambar di wajah mereka. Orang tua Dharma dari desa tetangga memutuskan menginap di sana malam itu. Kesedihan yang mendalam tampak jelas di wajah mereka. Namun mereka tidak banyak bicara di tengah obrolan keluarga Melati. Ibu Melati menghela nafas sebelum bicara. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini hanya kecelakaan. Tapi kita harus tetap waspada. Mungkin di sekitar kita ada orang jahat, atau ada binatang buas yang berkeliaran. Dewi merungkut di sudut ruang. Aku takut, aku rasa yang membunuh Bang Dharma bukan manusia. Melati duduk diam. Wajahnya pucat. Ia merasa ada sesuatu di balik semua ini. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan keluarga mereka. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ibunya menatapnya tajam. Meski begitu, usaha kita tidak boleh terganggu. Besok, kita tetap lanjut penagihan. Jangan biarkan ketakutan mengganggu bisnis. Melati menatap ibunya tidak percaya. Bu, Mas Dharma baru saja. Apa kau mau orang-orang menyepelekan kita? Bentak ibunya, suasana hening, Ibu Melati berdiri. Besok kita tagih hutang Pak Rano. Tidak peduli dia sakit atau tidak. Mengerti? Melati hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ada rasa muak yang mulai tumbuh. Malam ketiga harinya. Rumah sunyi. Semua masih trauma dengan kematian Dharma. Tapi Dewi tidak bisa berhenti gelisah. Kak Mel, boleh aku tidur di kamarmu? Tanyanya, Melati mengangguk. Kamu takut ya? Dewi memeluk kedua lutut. Kak Mel, semalam aku dengar tangisan perempuan. Melati menoleh. Tangisan? Dewi menatap kosong. Iya. Suaranya lirih. Seperti menyesal. Tapi ada suara lain di baliknya. Suara lain? Tanya Melati ragu. Perlahan, Dewi berbisik, suara. Hisapan. Seperti sesuatu sedang menghisap darah. Melati diam, hening, lalu terdengar suara langkah kaki basah. Meniti lantai koridor, seperti kaki telanjang. Tapi berlumur lumpur, Dewi menutup mulutnya. Kak Mel, ada yang jalan di luar pintu. Lampu kamar berkedip. Sekali. Dua kali, gelap. Kak. Kak Mel? Suara Dewi panik, suara langkah berhenti tepat di depan pintu kamar. Sunyi, lalu ada suara napas. Berat. Basah, sesuatu mengendus dari bawah pintu. Dewi menggigil, mulutnya gemetar tanpa suara. Melati menatap pintu. Jantungnya bergemuruh, tiba-tiba, pintu digedor keras. Dewi menjerit. Lalu, sesuatu masuk lewat celah bawah pintu. Cairan hitam, berlendir, merayap seperti darah hidup, merambat ke kaki Dewi, naik perlahan ke betisnya. Dewi berteriak histeris dan mencoba menepis. Tapi lendir itu seolah memiliki kehendak. Menempel. Merayap. Naik ke paha. Perut. Tiba-tiba dari dalam lendir itu muncullah seekor lintah raksasa hitam, matanya merah. Tubuhnya menggeliat. Tinggi hampir sebesar anak kecil. Lintah itu membuka mulut, tampak gigi-gigi tajam. Berderet melingkar mengikuti bulatan mulutnya yang coklat kemerahan, basah dan berlendir. Melati teriak, menarik tangan Dewi, tapi lintah itu melompat dan plek, menempel di dada Dewi. Suara hisapan menggema di seluruh rumah. Dewi menjerit. Menjerit sampai suaranya melemah, tubuhnya mulai mengeriput. Melati hanya bisa menatap dengan mata membesar.
Tubuhnya tak bisa bergerak karena rasa takut. Lintah itu menoleh, menatap langsung ke arah Melati. Mata merahnya berkilat, bukan sekadar mata binatang. Mata itu seperti milik seorang wanita. Lintah raksasa itu masih menempel di dada Dewi, menyerap sesuatu dari tubuhnya. Suara slurp terdengar semakin dalam, basah, menjijikan. Lepaskan. Melati menjerit sambil menarik tangan Dewi sekuat tenaga, tapi tubuh Dewi makin kering. Kulitnya mengerut, matanya memutih. Lintah itu tiba-tiba melepas tubuh Dewi dan menghentak ke lantai. Tubuhnya menggeliat seperti bayangan hidup. Lalu dalam sekejap, menghilang ke bawah lemari, lalu lenyap seperti asap hitam. Melati terduduk. Nafasnya memburu. Tubuh Dewi jatuh di pangkuannya, kering, pucat. Seperti Dharma, Melati menatap wajah adiknya dengan air mata jatuh tanpa suara. Tubuh itu dingin, kosong. Ia baru sadar, ia baru saja melihat kematian. Untuk kedua kalinya, beberapa menit kemudian, pintu kamar mendadak dibuka paksa dari luar. Melati. Ibunya masuk bersama kedua mertua Melati. Saat melihat tubuh Dewi, sang ibu menutup mulutnya menahan jerit. Malam itu, warga kembali digegerkan kematian salah satu keluarga Melati. Tapi kali ini, yang datang tidak sebanyak saat kematian Dharma. Meskipun sudah mendengar kabar, mereka malah mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, lalu bersembunyi di balik selimut masing-masing, merungkut ketakutan. Hanya para tetua dan pengurus kampung, serta beberapa tetangga terdekat yang ikut membantu memulasara jenazah. Ibu Melati meminta agar jenazah segera diurus, kalau bisa makamkan malam itu juga. Ibu Melati tidak ingin kondisi mayat anaknya jadi tontonan warga, dan meminta supaya hal ini dirahasiakan. Tapi tetap saja, beberapa warga sudah terlanjur menyaksikan kejadian itu. Kasakusuk pun semakin tajam di masyarakat. Ada yang menyebut ini azab, kutukan, bahkan ada yang belak-belakan menyebut ini balas dendam dari seseorang yang sakit hati terhadap keluarga rentenir ini. Melati merasa sangat terpukul atas kejadian ini. Dua anggota keluarganya mati berturut-turut dalam waktu yang berdekatan. Perubahan fisiknya sangat kelihatan, tubuhnya tampak lebih kurus, matanya cekung, dan wajahnya terlihat pucat karena kurang tidur. Seminggu telah berlalu sejak kematian Dewi, tapi trauma di keluarga Melati belum juga hilang. Bayangan kejadian mengerikan itu seolah tidak mau pergi dari pikiran mereka. Ibunya kini jadi pendiam, tidak banyak bicara, dan lebih sering menyendiri. Arif, kakaknya Melati, pulang setelah mendengar kabar duka yang menimpa keluarganya. Namun ia baru tiba seminggu setelah kematian Dewi, dan satu hal lagi yang mengganggu pikiran Melati. Bisik-bisik tetangganya tentang masa lalu ayahnya. Pagi itu, rumah terasa asing, sunyi, dingin. Seperti tak lagi dihuni manusia, Melati duduk di pojok ranjang, menatap lantai kosong, dua kematian. Dua tubuh mengeriput, dan ia yakin, semua ini bukan ulah manusia. Ibu Melati duduk tegak, meski mata sembab, ia menangis diam-diam semalam. Arif memandang ibunya dengan kesal. Bu, ini sudah keterlaluan. Dharma, Dewi. Lalu siapa lagi? Ibu Melati menatap dingin. Itu kecelakaan. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Arif mendelik, mukanya memerah. Kecelakaan apa yang bikin tubuh mereka kering seperti mumi? Suasana memanas, Melati hanya diam, menatap piring. Ia tahu kakaknya benar, tapi juga tahu ibunya tidak akan mau mendengar. Ibu Melati berdiri. Mulai hari ini, jangan ada yang keluar malam. Tutup rapat pintu dan jendela.
Pagar belakang dikunci. Selesai. Arif mengejek. Oh, jadi pagar bisa nahan makhluk yang bisa masuk lewat celah pintu? Ibu hendak membalas, tapi, cukup. Melati tiba-tiba bersuara. Semua menoleh, wajah Melati pucat, tapi tatapannya tajam. Bu. Berhenti pura-pura tidak tahu. Ini bukan musuh. Ini kutukan. Ibu Melati menatap putrinya lama. Ada amarah. Tapi juga rasa takut yang dalam. Kalau kau mulai bicara omong kosong, Melati, kau keluar dari rumah ini. Hening, Arif melotot. Bu. Namun Melati hanya menatap ibunya. Lalu berdiri, kalau ibu tetap keras kepala. Kita semua akan mati. Melati berbalik, melangkah pergi. Di kamar, Melati duduk di lantai, memeluk lutut, air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada ibunya, marah pada ayahnya, marah pada dirinya sendiri. Mengapa dulu kita melakukan ini pada orang-orang? Bayangan Bu Sarti dan Pak Rano terlintas di benaknya. Orang-orang baik yang dipaksa menderita. Arif pergi ke gudang tua di belakang rumah. Memandang ke sekeliling ruangan. Perabotan lama menumpuk tak beraturan, buku-buku usang berjejer di atas rak kayu yang tampak keropos di beberapa bagian. Lalu pandangannya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di rak bagian bawah, yang dipenuhi debu. Ia mengambil dan membukanya pelan-pelan. Tampak beberapa map dan berkas-berkas usang di dalamnya. Itu berkas-berkas milik ayahnya, yang berisi catatan utang piutang lama. Arif membuka berkas-berkas itu satu persatu. Tak ada petunjuk apapun, tak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya ia menemukan salah satu berkas yang menarik perhatiannya. Di sana tertera data peminjam, jumlah pinjaman, dan barang jaminan yang dibubuhi tanda tangan ayahnya, peminjam, dan penjamin. Arif tercenung. Ada nama yang cukup familiar tercantum di sana. Nama yang sering disebut-sebut oleh Melati. Dan Arif tercekat begitu tahu kalau barang jaminannya adalah sebuah rumah. Rumah di mana Dharma diketemukan mati mengenaskan tempo hari. Kini Arif menyadari, ada yang tidak beres dengan keluarganya. Arif terpaku menatap rumah kosong itu dengan penuh tanya dan rasa penasaran. Semakin ia melihatnya, semakin kuat firasat buruk yang merayap ke dalam dirinya. Aku harus tahu. Apa hubungan rumah ini dengan semua yang terjadi pada keluargaku? Gumamnya lirih. Namun sebelum ia bergerak, seseorang menepuk bahunya. Arif. Arif menoleh, seorang pria tua berdiri di sampingnya. Wajahnya suram, matanya gelap seakan menyimpan banyak rahasia. Pak Usman? Arif mengenalinya. Tetua desa. Pak Usman menarik napas dalam, jangan dekat-dekat dengan rumah itu. Apalagi kalau malam hari. Arif menatap langsung. Pak, apa Bapak tahu sesuatu tentang rumah itu? Pak Usman terdiam beberapa saat. Lalu berkata pelan, rumah ini menyimpan kisah kelam di masa lalu. Dan ini ada hubungannya dengan ayahmu. Arif mengerutkan kening. Maksud Bapak? Pak Usman menatap ke arah rumah kosong itu. Dulu, saat ayahmu masih hidup, ada satu peristiwa yang tidak akan pernah aku lupakan. Rumah itu dulunya milik seorang pendatang. Ia tinggal bersama anak gadisnya yang pendiam dan jarang bersosialisasi. Warga menganggap mereka aneh. Bisik-bisik menyebut lelaki itu seorang dukun ilmu hitam. Satu ketika ia sakit keras. Ia sudah berobat kemana-mana.
Sawah dan tanahnya sudah habis terjual. Tapi sakitnya tak kunjung sembuh. Karena sudah kehabisan biaya, ia pun meminjam uang kepada ayahmu. Ayahmu memberinya, tapi bunga yang harus dibayar sungguh tak masuk akal. Ia harus menggantinya 3 kali lipat. Dengan jaminan rumah ini. Pak Usman menunjuk rumah kosong itu, dan dia tidak pernah sembuh. Arif berbisik, Pak Usman mengangguk. Suatu pagi, ia ditemukan mati di dalam rumah. Dan anak gadisnya hilang? Gumam Arif, menghilang. Tanpa jejak. Ucap Pak Usman lirih, sejenak hening, sejak hari itu. Rumah itu kosong, terbengkalai. Tapi tak ada satupun orang yang berani mengusiknya. Bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Orang-orang menyebutnya itu rumah terkutuk. Darah Arif terasa dingin. Lalu, Dharma, Pak Usman menatap Arif lekat-lekat. Sebaiknya kau segera bertindak. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada keluargamu. Arif tidak tinggal diam. Ia tahu, hanya satu orang yang bisa membantunya mengungkap semua ini, Pak Wira. Hari itu juga ia menempuh perjalanan ke desa seberang menuju tempat tinggal gurunya. Sebuah kampung kecil di kaki gunung, udara dingin menusuk. Jalan berkabut. Suara kodok dan jangkrik bergantian menekan sunyi. Ketika akhirnya sampai di rumah sang guru, ia langsung bersujud. Guru, adik saya mati. Dan saya tahu ini bukan kematian biasa. Pak Wira, lelaki tua dengan tatapan tajam penuh wibawa, hanya memejamkan mata. Aku sudah mencium bau busuk itu. Sejak kematian iparmu. Arif tercekat. Guru tahu? Bukan hanya tahu. Pak Wira berdiri. Aku sudah melihatnya. Makhluk itu penuh amarah dan membawa dendam. Arif gemetar. Siapa guru? Pak Wira tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit, ceritakan padaku. Tentang rumah itu. Arif menarik napas panjang. Inilah yang ingin ditelusurinya. Ia pun menceritakan semua yang diketahuinya. Sejenak hening, lalu Pak Wira membuka matanya perlahan. Arif, tahukah kau kenapa rumah itu disebut rumah terkutuk? Arif menggeleng, itu bukan hanya tempat tinggal. Itu adalah tempat yang menyimpan dendam. Arif menahan napas, Pak Wira menatapnya dalam-dalam, dendam yang haus penuntutan balas. Dan iblis telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyesatkan manusia. Hingga lahirlah wujud baru, makhluk mengerikan yang haus darah. Suara Pak Wira semakin berat, dan kutukan itu kini menagih darah keluargamu satu persatu. Jantung Arif seakan berhenti berdetak. Guru, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dapatkah guru menghentikannya? Pak Wira menatap tajam, namun ada seberkas iba di mata tuanya. Pulanglah. Jaga ibumu dan keluargamu yang masih tersisa. Kalau sudah waktunya, aku akan datang ke rumahmu. Makhluk itu dipenuhi dendam. Aku harus mencari cara untuk menghentikannya. Arif terdiam. Dadanya sesak. Tapi sekedar untuk berjaga-jaga. Pak Wira merogoh saku baju kampretnya. Bawalah ini. Taburkan di sekeliling rumah. Arif menerima segenggam garam mentah di dalam bungkus plastik. Terima kasih guru, kalau begitu saya pamit. Arif mencium tangan gurunya. Satu lagi yang harus kau ingat. Jangan keluar malam, dan hindari tempat-tempat yang basah dan lembab. Pesan Pak Wira, baik guru. Arif pulang membawa harapan besar. Namun di wajahnya masih tergambar kekhawatiran dan kecemasan. Siang itu cuaca cerah.
Angin berhembus pelan. Melati duduk-duduk di teras belakang. Bu Surya, ibunya tengah berjalan-jalan di pinggir empang di belakang rumah, yang ditanami beberapa pohon cabai rawit dan daun bawang. Di sudut empang, tampak tumbuhan kangkung yang merambat subur dan hijau. Setelah memetik cabai dan beberapa lembar bawang, ia bermaksud memetik kangkung untuk dimasaknya nanti. Dengan sedikit ragu ia turunkan kakinya ke genangan air yang berlumpur. Tapi, untunglah di sini tidak terlalu dalam. Pikirnya lega, angin berhembus. Salah satu ikan besar berkecipak di tengah kolam, seperti dikejutkan oleh sesuatu. Bu Surya hanya menoleh sesaat, tak begitu memperdulikan. Bunga-bunga kangkung yang berwarna putih keunguan terlihat indah memanjakan mata. Ia begitu asyik memetik daun-daun kangkung yang hijau menggoda. Terlalu asyik. Sampai-sampai ia tidak menyadari kalau di belakangnya ada gelembung yang muncul dari dalam air. Mula-mula hanya sedikit, lalu bertambah banyak. Kemudian dari gelembung itu, muncul sesuatu yang berwarna hitam sebesar telunjuk, bulat memanjang dengan ujung melancip. Licin dan berlendir, awalnya hanya satu. Lalu 2, 3, semakin banyak. Puluhan, dan terus bertambah banyak. Makhluk-makhluk itu bergerak, menggeliat, merayap saling mendahului di balik rambatan pohon kangkung yang tebal. Ibu diam sejenak. Ia seperti mendengar sesuatu. Ia menegakkan tubuhnya, dan memandang sekeliling. Tak ada apapun. Lalu, lumpur di kedua kakinya tiba-tiba bergerak. Pelan dan samar. Sebelum ia mengetahui apa sebab lumpur bergerak, sesuatu telah mencengkeram betisnya. Sesuatu di lumpur. Kenyal dan licin. Ia terkesiap. Sesuatu yang hidup itu menempel di betis kanannya, terasa menggeliat. Lantas betisnya bagai dihujam benda lunak tetapi menembus kulitnya, lalu mulai menyedot darahnya keluar. Melati melihat wajah ibunya yang tegang, pucat. "Bu, ibu kenapa?" Ibunya tak menjawab. Tak kuasa menjawab, denyut jantungnya seakan terhenti saking terkejut dan panik. Tubuhnya tegak. Kejang. Kaku. Lalu, Melati melihat sesuatu keluar dari dalam lumpur. Warnanya coklat kehitaman, berlumur lumpur. Melati ingin menjerit. Tapi suaranya tak mau keluar. Lidah keluh. Ia cuma mampu menutup mulut dengan tangan yang justru malah menahan jeritannya. Dengan mata terbelalak, Melati terpana menatap lumpur di sekitar kaki-kaki ibunya. Benda itu masih ada. Mula-mula hanya beberapa ekor. Kemudian berpuluh-puluh lalu beratus-ratus, lintah. Melati tersentak, lantas mampu juga ia menjerit. Lintah! Lintah! Tolong! Ada lintah? Ia kemudian berlari-lari menemui tetangga terdekatnya. Para tetangga yang kebetulan ada di rumahnya terkejut. Mana? Mana lintah itu? Mereka kebingungan menatap Melati yang menunjuk-nunjuk ke arah empang. Histeri. Bicara tergagap tak jelas, dengan bola mata berputar-putar. Lintah. Banyak sekali lintah. Cepatlah, tolong ibuku. Bu Surya jatuh tertelungkup di atas tumbuhan kangkung ketika orang-orang itu berlarian mendatangi. Baik kaki, tangan, punggung maupun leher dan kepalanya penuh dilengketi lintah yang menggeliat-geliat ganas dan buas. Seorang perempuan jatuh pingsan. Dua yang lain menjauhkan diri dengan terkejut. Yang lainnya terpaku diam di tempatnya berdiri. Ya Tuhan! Seorang laki-laki terjun ke empang. Mendekati tubuh Bu Surya yang tertelungkup setengah terendam. Dua orang lainnya menyusul. Mereka menepis-nepis,
memukul-mukul dan akhirnya mengangkat tubuh Bu Surya ke tanah kering. Ratusan lintah masih melekat di sekujur tubuh Bu Surya setelah ia dibaringkan di tanah. Para penolongnya kemudian sibuk pula melepaskan cengkeraman banyak lintah di kaki maupun tangan masing-masing. 2 orang lagi perempuan jatuh pingsan. Semua pakaian yang melekat di tubuh Bu Surya ditanggalkan. Bu Surya bugil dalam sekejap. Namun masih tersisa puluhan ekor lintah. Tubuh itu diam. Tak bergerak, matanya melotot. Menatap matahari yang meredup, dan tanpa ada yang mengetahuinya, dari bawah rimbunan pohon kangkung tadi, sebentuk makhluk menggeliat. Besar, hitam, berlendir, sebesar paha orang dewasa. 2 matanya menyala merah menatap ke arah kerumunan. Lebih tepatnya ke arah Melati. Tatapan yang penuh ancaman. Lalu perlahan makhluk itu membenamkan tubuhnya ke dalam air berlumpur, dan lenyap entah kemana. Selepas maghrib, jenazah Bu Surya masih terbujur di ruang tengah. Melati duduk lemas di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya sembab, isakannya masih tersisa. Beberapa wanita tetangganya mencoba menghibur menenangkan Melati. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang lelaki berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, sendu penuh kesedihan dan penyesalan. Tubuhnya lunglai, semua menoleh. Kak Arif. Melati setengah berteriak. Ia bangkit dan memburu kakaknya yang baru tiba. Lalu memeluknya erat. Ibu Kak. Tangisnya pecah kembali. Arif hanya diam terpaku tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh. Hatinya perih. Ia memapa adiknya, berjalan gontai, lalu jatuh terduduk, bersimpuh di samping jasad ibunya. Esoknya, sebelum tengah hari, prosesi pemakaman sudah selesai. Para pelayat sudah pulang. Hanya beberapa kerabat dekat yang masih berkumpul di sana. Menemani Arif dan Melati yang tak henti menangis di kamarnya. Menjelang sore, Pak Wira datang. Setelah berziarah ke makam Bu Surya, ia memeriksa empang di belakang rumah. Tapi tak menemukan petunjuk apapun. Aura gelap memang masih terasa. Tapi Pak Wira yakin, itu bukan sumber utama dari teror itu. Kemudian ia menyelinap ke samping rumah. Diam-diam menaburkan sesuatu ke sekeliling rumah, tanpa ada yang terlewat sejengkal pun. Sambil mulutnya komat kamit membacakan doa-doa perlindungan sebagai pagar gaib untuk mencegah masuknya roh jahat. Selepas maghrib, Pak Wira duduk berbincang-bincang berdua dengan Arif. Suaranya sedikit ditahan, pelan setengah berbisik-bisik. Seolah takut didengar orang lain. Sementara Melati masih mengurung diri di dalam kamarnya. Ternyata perhitunganku salah. Ucap Pak Wira lirih, mengenai apa guru? Makhluk itu ternyata lebih kuat dari yang kuduga. Pak Wira menghela napas, maksud guru? Kemarin aku melarang kalian keluar malam. Untuk menghindari tempat-tempat basah, ya, tapi ternyata, ia bahkan mampu menyerang di siang hari. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku harus mencari sumbernya. Aku harus menemukan sarangnya. Aku rasa ia tak jauh dari tempat ini. Apa ada yang guru curigai? Aku sudah bersemedi 1 hari 1 malam. Tapi belum mendapatkan petunjuk yang pasti. Hanya kilasan-kilasan samar yang kurang jelas. Apakah? Arif hendak bertanya lagi. Tapi tiba-tiba, gubrak, suara seperti barang yang jatuh terdengar dari kamar Melati. Arif dan Pak Wira terdiam seketika. Mereka saling tatap. Lalu serentak berdiri dan berlari menuju kamar Melati. Melati! Melati! Kau tidak apa-apa? Arif berteriak. Ia menggedor pintu kamar yang terkunci dari dalam, tak ada jawaban.
Arif terus memanggil Melati, tetap tak ada jawaban. Dan, prak, dari dalam kamar seperti sesuatu yang pecah. Arif tidak bisa menunggu. Ia mendobrak pintu kamar sekuat tenaga. Brak! 3 kali tendangan pintu baru terbuka. Seketika udara dingin menyeruak dari dalam kamar. Uap tipis memenuhi seisi ruangan seperti kabut. Arif membeku. Di dalam kamar tampak Melati berdiri kaku, mematung menghadap kamar mandi membelakangi Arif. Melati, kau tidak apa-apa? Melati tak menjawab. Arif melangkah mendekat. Namun langkahnya seketika terhenti. Dari balik punggung Melati, ia melihat puluhan bahkan mungkin ratusan lintah menggeliat-geliat, merayap berdesakan di lantai kamar mandi. Dan yang paling membuatnya bergidik, ada satu lintah yang ukurannya lebih besar. Sebesar paha orang dewasa. Matanya merah menyala menatap tajam ke arah Arif. Makhluk-makhluk itu seperti ingin keluar, tapi sesuatu yang ditaburkan Pak Wira di depan pintu kamar mandi menghalanginya. Makhluk besar itu mendongakkan kepalanya. Berdesis seperti marah. Lalu, perlahan wujudnya memudar, melebur membentuk asap hitam kemudian lenyap. Tubuh Melati seketika mengejang. Kepalanya setengah mendongak. Lalu kembali diam, Arif tersadar. Ia hendak menarik Melati. Namun Pak Wira yang dari tadi berdiri di luar kamar segera mencegahnya. Tunggu! Nak, Arif mundur! Teriak Pak Wira. Arif mengurungkan niatnya. Ia menoleh tanpa bicara. Mundurlah nak. Dia bukan adikmu. Arif menurut. Ia mundur. Pak Wira melangkah masuk. Namun seketika udara dingin menerpanya. Menusuk-nusuk sampai ke tulang, merayapi setiap syaraf dan persendiannya. Tubuh Pak Wira menggigil. Napasnya mulai sesak. Ia sadar ia diserang. Sejenak ia terdiam, merapalkan mantra dan doa-doa untuk menghalau serangan gaib itu. Beberapa saat kemudian, udara kembali normal. Serangan berhasil dihentikan, dan uap tipis perlahan sirna. Pak Wira kembali dapat menguasai dirinya. Pak Wira menghela napas. Ia menatap Melati yang masih membelakanginya. Siapa kau? Berani sekali membokongku dari belakang. Pak Wira setengah membentak. Kepala Melati perlahan berputar. Hanya kepalanya. Ya, berputar 180 derajat dengan badan yang masih tetap pada posisinya. Matanya menatap Pak Wira sesaat, lalu beralih menatap Arif. Tatapan penuh dendam dan amarah yang mengerikan. Melati menyeringai, Arif tercekat. Ia mundur beberapa langkah, katakan, siapa kau, dan apa yang kau inginkan? Pak Wira kembali bertanya. Aku Sulastri. Jawab Melati dingin. Aku datang untuk menagih darah. Suryanto dan seluruh keluarganya harus mati di tanganku. Apa kesalahan Suryanto? Dia telah menghancurkan keluargaku. Menginjak-injak harga diriku. Dialah penyebab kematianku. Dia harus membayar semuanya. Suryanto sudah lama tiada. Ya, sayang sekali. Padahal aku ingin sekali membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sekarang, seluruh keluarga dan keturunan rentenir terkutuk itu yang harus mati di tanganku. Hentikanlah semua ini. Kau tidak berhak melakukannya. Perbuatanmu tidak patut. Leher Melati bergerak. Tubuhnya perlahan berputar mengikuti posisi kepalanya. Terdengar nafas sesak tak berkeputusan. Apakah patut? Perbuatan Suryanto? Ia memperkosa aku. Kalian dengar? Ia memperkosa aku. Di depan mata ayahku sendiri. Arif mengucap istighfar. Pak Wira bertanya getir, kapan terjadinya peristiwa terkutuk itu? Malam itu.
15 tahun lalu. Ia datang ke rumah. Ia mengingatkan ayah pada hutang-hutang kami yang belum terlunasi. Dengan bunganya sekalian. Sedang sawah dan tanah kami sudah lebih dulu dirampasnya. Lalu ia memintaku untuk dinikahinya, sebagai pembayar hutang. Demi ayahku, aku terpaksa menyetujui. Demi ayahku. Tapi si lintah darat itu, dia marah sekali setelah mendengar penolakan ayah. Ayahku bilang, lebih baik mati daripada harus menyerahkan putri kesayangannya kepada manusia macam Suryanto. Bajuku dipretelinya. Aku berusaha melawan. Tetapi sia-sia. Aku baru 15 tahun. Lemah. Aku tak berdaya. Lalu ayahku tiba-tiba bangkit. Demi aku, anaknya, ia bangkit meski ia sedang sakit keras. Kemudian, suara Sulastri melemah, berubah jadi rintihan pilu. Kemudian ayah terjerembab kembali di dipan. Itulah gerakan terakhir yang ia lakukan. Ia mati. Pundak Pak Wira terguncang. Air matanya jatuh. Anak malang. Desah Pak Wira. Lantas, apa yang kemudian kau lakukan? Mengapa kau menghilang? Siapa bilang aku menghilang? Teriak Sulastri. Aku bangun setelah Suryanto pergi. Ayahku mati. Aku tak punya apa-apa lagi. Tak punya siapa-siapa, aku berlari keluar. Kulemparkan tubuhku ke dalam sumur. Berharap tubuhku terbenam sekaligus. Mati. Menyusul roh ayah dan ibuku. Terbenam? Di mana? Di mana lagi? Di sumur yang terletak di belakang rumah kami tentunya. Lalu sepasang mata Melati terpejam. Air matanya berlinang. Ia menangis terisak-isak. Dari mulutnya terdengar suara mengerang merintih pilu. Tiba-tiba tangisan Melati berhenti. Matanya terbuka seketika. Wajahnya berubah menegang, beringas menakutkan. Dengan mata hitam legam sepenuhnya dan napas terengah, secepat kilat Melati meloncat dan berlari keluar rumah tanpa sempat dicegah. Melati! Teriak Pak Wira, namun Melati tak menoleh. Tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Langkah kakinya cepat, kaku, seolah dikendalikan, tujuannya hanya satu, sumur tua. Sumur terkutuk di belakang rumah kosong, tempat Sulastri mengakhiri hidupnya. Arif, bawa aku ke rumah kosong itu. Teriak Pak Wira. Spontan Arif meloncat mengejar Melati. Pak Wira berlari mengikuti Arif sekuat tenaga. Melati sudah berdiri di bibir sumur, tubuhnya menggigil. Tapi senyumnya bukan miliknya, disinilah aku mati. Suara Sulastri keluar dari mulut Melati, lirih. Namun penuh kebencian, dan disinilah. Keturunan Suryanto harus ikut bersamaku. Melati sudah mengangkat kakinya. Akan melompat ke dalam sumur. Tidak. Pak Wira menghantam tanah, membentuk pagar gaib, cahaya kuning menyala dari tanah. Membentuk lingkar pelindung di sekitar Melati, tubuh Melati menggeliat. Wajahnya semakin bengis menakutkan. Matanya menatap tajam ke arah Pak Wira penuh amarah, tubuhnya bergetar seolah menahan sejuta siksa. Berani sekali kau menghalangiku. Suara itu bergema dari segala arah. Tiba-tiba, dari dalam sumur air hitam mendidih, bunyi gemerisik menggema. Ratusan lintah kecil merayap keluar dari dalam sumur. Pak Wira mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci, namun Melati hanya tertawa. Suara berdesis seperti ribuan mulut basah. Pertempuran gaib pun dimulai. Lintah-lintah kecil melompat menyerang pagar gaib, menghasilkan asap putih dan suara letupan.
Pak Wira menahan dengan sisa tenaga. Peluh dingin membasahi wajahnya. "Pak, tolong adikku. Selamatkan dia." Suara Arif gemetar di belakang Pak Wira. "Bantu aku dengan doa. Aku akan mencoba membebaskannya." Arif mengangkat tangannya, membacakan doa-doa yang ia ingat. "Tidak," teriak Melati, "biarkan dia bersamaku. Aku sendiri di kegelapan ini selama bertahun-tahun. Biarkan dia menemani." "Sulastri," Pak Wira berteriak, "jika kau terus begini, kau tidak akan pernah tenang." Melati menjerit keras, "Aku tidak ingin tenang. Aku ingin balas dendam." Tiba-tiba Melati merangsek keluar, menghantam pagar gaib. Tubuh Melati mengejang. Kaku, diam sesaat. Lalu jatuh tertelungkup di luar pagar gaib itu. Tak bergerak lagi. Tiba-tiba dari tubuh Melati keluar asap hitam, yang perlahan-lahan membentuk satu wujud sepanjang tubuh Melati. Mula-mula samar, kemudian semakin nyata. Sesosok makhluk besar, panjang, hitam, basah dan berlendir. Tubuhnya berdenyut menjijikan, lintah raksasa. Lalu, makhluk itu menyerang Pak Wira. Tubuhnya meloncat menghantam Pak Wira. Pak Wira terpental dan jatuh menghantam batang pohon. Nafasnya hampir putus. Makhluk itu membuka mulut besar, hendak menelan Pak Wira hidup-hidup. Namun sebelum makhluk itu melakukannya, Arif menjerit, "Cukup!" Seketika makhluk itu terdiam, menatap Arif dengan geram. "Suryanto." Suara Sulastri. "Sulastri, aku tahu kau menderita, tapi membunuh keluargaku tidak akan mengembalikanmu." Suara Arif bergetar, suara Sulastri terdengar menangis dalam makhluk itu. "Aku sakit. Aku takut. Aku sendirian." Pak Wira bangkit perlahan, meski hampir pingsan, dengan sisa tenaga. Ia menempelkan telapak tangannya ke tanah. "Bismillahirrohmanirrohim. Wakul ja'al-haku." Tanah bergetar dahsyat, ratusan cahaya putih meledak keluar dari bumi, menyambar lintah raksasa. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya meleleh seperti lilin, wazahakal ba'athil. Pagar cahaya raksasa terbentuk mengelilingi sumur. Ratusan lintah, Sulastri, dan semua energi gelap ditarik kembali ke lubang itu. Sulastri menjerit dari dalam tubuh lintah raksasa yang semakin meleleh. Cahaya putih meledak sekali lagi, beraak. Sumur itu runtuh, tertutup. Selamanya, angin berhenti, suara makhluk gaib sirna, kabut perlahan menghilang. Melati masih tak sadarkan diri. Arif memburu menghampirinya. "Melati, Melati," panggilnya cemas. Beberapa detik, Melati membuka mata. Matanya bening. "Normal, Kak Arif." "Aku di mana?" Arif tersenyum lega. Meski tubuhnya lemah dan hampir roboh, "Kau selamat adikku." "Alhamdulillah. Kau selamat." Pak Wira terdiam, lalu menatap sumur yang sudah tertutup tanah dan batu. Dia sudah pergi? Pak Wira menarik napas dalam. Sulastri sudah dibebaskan dari kegelapan. Bukan karena dendam, tapi karena kau mengingatkannya bahwa ia dulunya manusia. Arif terdiam, lalu menunduk. Pelan-pelan menangis. Hujan turun, namun kali ini terasa tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah dan sumur tua itu sunyi, damai tanpa tatapan dari kegelapan. Namun, saat angin bertiup,
Di antara desir pepohonan terdengar suara lembut. Suara Sulastri. "Terima kasih." Lalu hilang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like. Bagian mana dari cerita ini yang bikin kamu merinding? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.